Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan rumah sakit di dalam telusur PPI. Disebutkan bahwasanya memang rumah sakit diminta untuk menyajikan contoh berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan berbasis PPI ataupun program-program PPI yang lain sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Dirjen Yankes nomor 1130 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Nah, persiapan PPI di dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit itu bisa kita temukan pada telusur PPI. Nah, telusur PPI ini adalah telusur sistem. Telusur sistem ini dilakukan untuk menilai sistem atau proses spesifik yang kompleks di dalam rumah sakit. Nah, proses yang kompleks ini dapat meliputi satu, yaitu PPI itu sendiri, atau kemudian integrasi PPI dengan beberapa sistem yang lain. Selama telusur sistem ini, surveyor akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari sistem PPI. Kemudian proses-proses yang berkaitan dengan integrasi PPI dengan sistem yang lain. Misalkan integrasi PPI dengan mutu, integrasi PPI dengan manajemen risiko, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah surveyor melakukan evaluasi bagaimana komunikasi antar disiplin ilmu, antar unit atau departemen di rumah sakit, dan yang terakhir itu adalah melakukan identifikasi masalah-masalah pada proses-proses yang sudah kami sebutkan di atas tadi. Nah, topik diskusi yang dipilih oleh surveyor saat melakukan telusur PPI, yang pertama itu adalah mendiskusikan tentang alur atau sistem di dalam rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah kelemahan dan kekuatan di dalam sistem PPI. Yang ketiga adalah masalah yang memerlukan eksplorasi dari kegiatan-kegiatan survei yang lain. Yang keempat adalah evaluasi dari standar akreditasi dan kepatuhan rumah sakit terhadap sasaran keselamatan pasien. Yang kelima adalah edukasi dari surveyor. Nah, pada saat kita melakukan telusur PPI, diharapkan individu dapat berpartisipasi di dalam telusur PPI. Individu itu termasuk yaitu staf klinis atau PPA. Yang kedua adalah dokter yang memiliki pengetahuan tentang pilihan obat yang tersedia. Yang ketiga adalah dokter dari laboratorium yang memiliki kemampuan atau pengetahuan berkaitan dengan mikrobiologi. Yang keempat itu adalah staf klinis, termasuk individu yang terlibat dalam program PPI di rumah sakit. Kemudian staf dari linen atau laundry, kemudian staf dari cleaning service, staf yang bertanggung jawab atas pembuangan sampah, pimpinan rumah sakit, dan tenaga-tenaga yang lain, misalkan tenaga yang residen atau tenaga kontrak di rumah sakit. Nah, tujuan dari telusur PPI ini adalah untuk melakukan evaluasi kepatuhan rumah sakit terhadap standar pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, standar fasilitas dan keselamatannya. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi masalah PPI yang memerlukan pemeriksaan atau kajian lebih lanjut. Nah, telusur PPI ini dibuka dengan perkenalan dari para surveyor, dan surveyor itu akan menjelaskan tentang tujuan dari telusur PPI. Kemudian diskusi dapat berkisar pada pelayanan kepada pasien, kemudian kegiatan pelaporan, dan lain sebagainya. Kemudian rumah sakit, setelah dilakukan edukasi oleh surveyor, rumah sakit akan kemudian menyajikan contoh kasus yang menyoroti berbagai aspek program pencegahan infeksi. Nah, ada 9 kriteria kasus yang dapat digunakan. Rumah sakit dapat memilih kriteria yang lain di luar 9 ini. Yang pertama itu adalah pasien demam yang tidak diketahui, pasien dengan infeksi pasca operasi. Yang ketiga adalah pasien yang dirawat pasca operasi. Yang keempat adalah pasien menggunakan antibiotik yang baru.
Yang kelima adalah pasien di dalam ruang isolasi. Yang keenam adalah praktek PPI berkaitan dengan manajemen kegawat daruratan. Yang ketujuh adalah pasien yang ditempatkan di dalam ruang isolasi karena imunokompromis. Yang kedelapan adalah perubahan fasilitas fisik. Yang kesembilan adalah pasien dengan TB aktif. Nah, bahan presentasi yang diharapkan nanti bisa disajikan oleh PPI adalah contoh kasus yang menyoroti berbagai aspek dari program PPI. Di dalam presentasi itu diharapkan rumah sakit dapat menjelaskan evaluasi kepatuhan rumah sakit terhadap program PPI dan standar fasilitas dan keselamatan. Yang kedua adalah menjelaskan identifikasi masalah PPI yang memerlukan pemeriksaan atau pendalaman lebih lanjut dari rumah sakit. Yang ketiga adalah menjelaskan langkah yang diperlukan untuk menangani resiko yang ada dan meningkatkan keselamatan pasien. Nah, setelah dilakukan presentasi, akan dilakukan diskusi antara rumah sakit dan surveyor akreditasi rumah sakit. Di dalam diskusi ini ada beberapa area kajian yang didiskusikan. Yang pertama itu adalah Ketua PPI atau PIC PPI menjelaskan tentang alasan pemilihan topik yang didiskusikan. Jadi ada contoh kasus yang dipaparkan dan akan didiskusikan alasan pemilihan kasus tersebut. Dasar pemilihannya itu apa? Apakah berkaitan dengan IKRA PPI yang diprioritaskan ataukah ketentuan-ketentuan lain dari rumah sakit? Misalkan ketentuan indikator mutu dari PPI. Yang kedua itu adalah Ketua PPI menjelaskan tentang proses screening, alur pelayanan infeksi, kemudian sikap tenaga kesehatan untuk melindungi diri dan melindungi pasien, tanpa menurunkan prioritas pelayanan untuk meningkatkan kesembuhan dan menurunkan mortalitas infeksi di rumah sakit. Yang ketiga itu adalah Ketua PPI atau PIC PPI menjelaskan tentang proses pelayanan menggunakan kaidah pelayanan yang diatur di standar profesi dan up to date. Kemudian Ketua PPI menjelaskan tentang program pelayanan pasien yang dipresentasikan. Kemudian Ketua PPI atau PIC PPI yang ditunjuk menjelaskan tentang pengukuran data infeksi sesuai dengan kasus atau topik presentasi PPI. Bagaimana proses surveillance-nya yang dilakukan rumah sakit, dan proses surveillance disesuaikan dengan akreditasi awal ataupun akreditasi ulang yang dimiliki oleh rumah sakit. Kemudian menjelaskan tentang proses pengukuran data infeksi, analisa data, verifikasi, dan validasi data infeksi pada kasus yang dipilih. Bila memungkinkan, dilakukan perbandingan dengan data lain yang relevan. Kemudian PIC PPI menjelaskan tentang proses pelaporan data infeksi pada kasus yang dipresentasikan. Bagaimana integrasi data infeksi tersebut dengan PMKP. Kemudian Ketua PPI juga menjelaskan tentang alur pelayanan infeksi sesuai dengan topik atau kasus yang dipilih oleh rumah sakit secara komprehensif. Kemudian Ketua PPI atau PIC PPI menjelaskan tentang penilaian risiko infeksi pada area pelayanan tempat kasus tersebut mendapatkan pelayanan. Bagaimana proses kajian IKRA dan model pengendalian yang dilakukan oleh PPI. Kemudian Ketua PPI atau PIC PPI menjelaskan tentang PPI itu sendiri, meliputi pelatihan staf, pendidikan pasien, prosedur rumah tangga yang berkaitan dengan topik atau kasus yang dipilih. Jadi kasus yang dipilih tersebut dilihat bagaimana sih PPI melakukan pencegahan melalui pelatihan, kemudian pendidikan kepada pasien. Kemudian berkaitan dengan CSSD, Ketua PPI menjelaskan hubungan antara Departemen Pasokan Sterilisasi Pusat atau CSSD dengan program PPI pada kasus atau topik yang dipilih. Kemudian berkaitan dengan perubahan fasilitas fisik, Ketua PPI yang ditunjuk menjelaskan tentang IKRA. IKRA konstruksi, renovasi, dan demolusi untuk meningkatkan standar fasilitas dan menurunkan resiko infeksi pada kasus atau topik yang sudah ditentukan. Berkaitan dengan tindakan yang diambil dari hasil pengawasan, Ketua PPI atau PIC PPI menjelaskan tindak lanjut dari laporan PPI pada kasus atau topik yang dipilih.
bagaimana tindakan korektif yang dipilih oleh direktur dan pimpinan rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan berbasis PPI. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan. Ketua PPI menjelaskan tentang efektivitas pelaksanaan hand hygiene atau SKP yang kelima. 5 mencuci tangan dan kepatuhan pelaksanaan kaidah PPI dalam pelayanan pasien pada kasus yang dipilih. Jadi itu adalah gambaran tentang singkat yang harus dipersiapkan pada saat melakukan telusur PPI. Jadi proses telusur PPI rumah sakit akan menyajikan topik sesuai dengan ketentuan yang ada di Juklak dari akreditasi rumah sakit. Kemudian surveyor akan mengembangkan diskusi berdasarkan presentasi itu sesuai dengan beberapa kaidah yang digunakan untuk surveyor. Pada intinya diharapkan proses PPI yang dipresentasikan mampu menjelaskan bagaimana PPI meningkatkan mutu dan keselamatan pasien pada saat yang bersamaan itu adalah menurunkan insiden kejadian infeksi di rumah sakit. Terima kasih. Sampai bertemu pada diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.